Assalamualaikum, yuk kita bikin roti lagi. Kali ini aku akan bagikan resep dan cara membuat roti manis stroberi. Buatnya mudah, rasanya enak, rotinya empuk dan lembut banget. Dijamin anak-anak pasti suka. Langkah pertama, dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan susu bubuk. Aduk rata. Tambahkan 110 ml air dingin, 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Jika adonan sudah menyatu dan tercampur rata seperti ini, tambahkan setengah sendok teh garam, 30 gram margarin. Kemudian mixer adonan hingga kalis elastis. Tapi jika teman-teman tidak ada mixer di rumah, bisa diulen pakai tangan. Setelah adonan terlihat lembut dan mengkilat, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita rentangkan. Jika adonan sudah membentuk window pan seperti ini, kita sudahi mixernya. Kemudian bulatkan adonan, lalu tutup menggunakan plastik atau kain bersih dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempiskan adonan. Dan pindahkan adonan ke alas silikon. Ini masih kita ulen lagi sebentar untuk mengeluarkan gas yang masih ada di dalam adonan. Kemudian bulatkan kembali. Selanjutnya bagi-bagi adonan menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing adonan sekitar 49–50 gram. Lalu rounding adonan. Lakukan hingga semua selesai. Setelah semua selesai dibulatkan atau dironding, ambil satu bagian adonan lalu pipihkan menggunakan rolling pin. Selanjutnya letakkan di cup khusus roti dengan diameter 8 cm. Lakukan lagi hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai semua, tutup kembali dan kita proofing selama 30 menit. Setelah di proofing 30 menit, ini adonan kembali mengembang. Lalu kita buat lubang di bagian tengahnya menggunakan botol. Selanjutnya kita tusuk-tusuk agar lubang yang kita buat tadi tidak kembali mengembang. Kemudian tambahkan selai stroberi pas di bagian lubang yang tadi kita buat. Kemudian untuk bagian pinggir-pinggirnya kita oles menggunakan susu cair. Di tahap ini kita sudah bisa panaskan oven. Agar rotinya lebih cantik, tambahkan topping wijen atau bisa juga diganti keju cheddar parut, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan roti siap kita oven. Pastikan suhu oven sudah stabil, kemudian oven roti selama 25 menit, gunakan api besar sedikit agak kecil atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Dan seperti ini hasilnya setelah rotinya keluar dari oven. Selagi masih panas, kita oles bagian atasnya menggunakan margarin agar rotinya tetap lembab. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Langkah pertama, dalam wadah masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, dan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu semua bahan ini kita campur rata. Selanjutnya masukkan 140 ml susu cair dingin, 1 butir telur. Sebelum diulen menggunakan mixer, di sini aku akan aduk menggunakan spatula.
Setelah adonan menyatu, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok makan margarin. Selanjutnya mixer adonan dimulai dari kecepatan rendah. Setelah margarin mulai tercampur, kita naikkan ke kecepatan sedang lalu mixer adonan sampai kalis elastis. Jika adonan sudah terlihat lebih lembut, kita matikan mixernya. Kemudian kita bisa cek kekalisan dengan cara ambil sedikit adonan kemudian rentangkan. Jika sudah membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek, itu tandanya adonan sudah kalis elastis. Kemudian ambil adonan lalu bulatkan. Selanjutnya tutup adonan dan diamkan selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Tapi untuk waktu kemungkinan tidak sama, bisa lebih cepat atau lambat, jadi sesuaikan saja dengan suhu masing-masing. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan dulu pisangnya. Di sini aku menggunakan pisang candi. Jika teman-teman tidak ada, bisa menggunakan pisang lain, sesuaikan saja dengan yang ada di rumah. Panaskan teflon, tambahkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarin cair, kita goreng pisangnya. Jangan lupa dibolak-balik agar pisang matang merata. Jika sudah kecoklatan seperti ini, angkat dan tunggu sampai pisang dingin. Kembali lagi ke adonan setelah didiamkan kurang lebih 60 menit, ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Sebelum dipindahkan ke alat silikon, kita kempiskan dulu untuk membuang gas yang ada di dalam adonan. Lanjut kita ulen lagi sebentar, lalu kita bulatkan kembali. Kemudian bagi-bagi adonan, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Di sini aku bagi menjadi 11 bagian. Setelah dibagi-bagi, lalu kita rounding adonan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai dibulatkan, ambil satu bagian adonan yang pertama kali kita bulatkan tadi. Untuk adonan yang lain kita tutup. Kemudian pipihkan adonan. Bentuk memanjang seperti ini ya teman-teman. Lalu tambahkan isian pisang dan juga seres coklat. Lalu kita gulung dan untuk bagian samping usahakan direkatkan kembali agar saat di oven nanti coklatnya tidak keluar. Untuk bagian atas kita kerat-kerat seperti ini. Lalu gulung kembali dan satukan bagian ujungnya. Lakukan lagi hal yang sama hingga selesai. Setelah roti selesai dibentuk semua, lalu tutup menggunakan kain bersih dan kita diamkan kembali selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini adonan menjadi lebih besar. Sebelum kita oven, kita oles terlebih dahulu menggunakan susu cair. Kemudian tambahkan topping sesuaikan selera masing-masing. Dan roti sudah siap kita oven. Sebelum digunakan, oven wajib dipanaskan terlebih dahulu selama 10-15 menit atau sampai suhu stabil. Kemudian kita oven roti selama 25 menit, gunakan api sedang. Setelah 25 menit roti sudah matang. Selagi roti masih panas, kita oles menggunakan margarin. Nah, seperti ini hasilnya, rotinya sangat cantik. Agar roti tetap empuk, setelah roti dingin langsung simpan di wadah tertutup dan bisa tahan maksimal 4 hari.
Kita lihat bagian dalamnya, coklatnya sangat lumer. Terima kasih sudah menonton video hingga selesai. Selamat mencoba. See you next video. Bye-bye.